nggak bisa masuk oleh asisten kemarin diberi materi apa? Ada yang masih ingat? Materi dari YouTube, Pak. Dari apa? Simak untuk belajar foto. Maksudnya belajar apa tentang Photoshop kah atau langsung ke Illustrator kah? Apa? Mana, Pak? Jangan-jangan nggak didengerin nih asisten kemarin nerangin nih. Langsung Yang pada tentang tidur. Photoshop, tentang Photoshop itu, dasar-dasar Photoshop. Oke, oke, basic-basic tentang Photoshop ya. Baik kalau seperti itu. Karena kemarin sudah oleh asisten dibahas sedikit gitu ya mengenai basic tentang Photoshop. Di sini akan saya tanyakan juga sedikit-sedikit perihal mengenai apa namanya tuh basic dari sebuah gambar ya. Nah, di dalam mata kuliah kita ini Komgraf gitu ya. Kita akan membahas mengenai gambar digital. Nah, gambar digital ini terbagi ke dalam dua. Yang pertama itu gambar digital yang berbentuk vektor dan juga gambar digital yang berbentuk bitmap. Nah, kira-kira ada yang ingat dari penjelasan asisten apa itu gambar vektor dan juga gambar bitmap? Silahkan jawab. Ini nilai keaktifan untuk kalian ya. Yang ingin menjawab, biasakan selalu memberikan 4 digit NIM terakhir kalian. Untuk saya catat. Ayo, ada yang bisa jawab apa itu gambar vektor dan gambar bitmap? Saya mungkin Saya Pak. Saya Pak. Silahkan. NIM-nya berapa? 20 12 1674. 1674. Oke, silahkan Mbak. Kalau menurut saya, gambar vektor itu adalah gambar yang menggunakan poligon dalam menciptakan gambar pada grafis komputer. Sedangkan bitmap, bitmapnya apa Mbak? Kalau dia bitmapnya Mbak? Kalau bitmap itu Atau gambar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik atau piksel yang berdiri sendiri dan mempunyai warna sendiri. Gitu Pak. Oke, baik, tepat sekali ya. Untuk teman-teman yang lain, teman-teman nggak perlu apa namanya tuh ragu-ragu ya kalau misalkan saya ketika bertanya ada yang tahu nggak tentang ini tentang ini. Nah, teman-teman nggak perlu ragu untuk menjawab sepengetahuan teman-teman aja gitu ya. Setahunya teman-teman, silahkan dijawab, salah pun tidak apa-apa ya. Saya tidak akan marah. Kalau misalkan nanti teman-teman salah, saya akan tambahkan. Dan teman-teman yang aktif juga akan tetap mendapatkan nilai keaktifan ya. Ketika ingin menjawab, jawab aja. Kemudian nanti akan saya catat NIM-nya, 4 digit terakhir. Nanti silahkan jawab. Salah pun nggak apa-apa ya. Teman-teman ini udah bukan lagi kayak anak SMP, SMA gitu ya. Yang ditunjuk baru menjawab. Teman-teman harus sudah mulai untuk kritis, teman-teman harus sudah mulai untuk dapat berani gitu ya, untuk berpendapat. Seperti itu. Jadi jawab aja, bebas. Ataupun kalau misalkan karena kita online kayak gini, teman-teman mau sambil searching pun tidak apa-apa. Gitu ya, mau sambil lihat, membaca pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang namanya belajar itu kan kita emang baca ya. Nabi aja kan disuruhnya kan ikro, baca. Nah, jadi teman-teman searching aja, searching terus baca gitu. Seenggaknya teman-teman udah pernah baca itu, udah pernah tahu lah seenggaknya gitu ya. Jadi kayak Mbak Claudia tadi nggak apa-apa, walaupun baca juga nggak apa-apa ya Mbak Claudia, santai aja gitu kan. Oke baik, saya akan jelaskan mengenai gambar digital gitu ya. Jadi gambar digital ini ada dua, ada gambar vektor dan juga bitmap.
yang dijelaskan oleh Mbak Claudia, betul sekali gitu ya, bahwa gambar vektor ini itu adalah gambar yang terdiri dari garis-garis gitu ya. Penyusunnya itu dari garis-garis, garis matematis gitu ya, atau kurva ya, kurva Bezier. Nah, sehingga ketika nanti dia itu di zoom sampai ukuran terbesar pun, dia tidak akan pecah. Gambarnya tidak akan terlihat ngeblur gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan bitmap. Bitmap ini adalah gambar digital yang terdiri dari titik-titik pixel. Nah, titik-titik pixel ini dia memiliki satu warna gitu ya, satu komponen warna. Sehingga kalau misalkan nanti dia di zoom, diperbesar sampai ukuran besar gitu ya, yang paling maksimal, itu biasanya akan blur ya, akan terlihat kotak-kotak. Teman-teman pernah ngezoom gambar sampai maksimal, sampai yang terbesar? Pernah nggak? Pernah, Pak. Kenapa? Pernah ya. Terus akan muncul kotak-kotak ya, betul nggak? Kayak Semacam ya, kotak-kotak gitu. kotak-kotak. Ya. Nah, itu adalah titik pixel ya, di mana satu kotakan itu biasanya akan terdiri dari satu warna. Kemudian digabungkan dengan titik-titik pixel yang lainnya, maka akan terjadi sebuah gambar objek gitu ya, baru bisa terlihat. Kalau misalkan diperbesar ya udah cuman titik aja gitu. Kalau misalkan vektor diperbesar ya udah cuman garis titik ngeblok, misalkan warna hitam ya udah warna hitam semuanya gitu. Nggak bakal ada terlihat kotak-kotak penyusunnya karena terdiri dari garis. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman masih belum ada gambaran mengenai gambar digital bitmap, teman-teman pernah nggak melihat seorang dia itu membuat lukisan dari kotak Rubik, dari itu permainan Rubik. Kotak Rubik kan warna-warnanya cuman ada 4 warna ya, berapa warna? Ada 6 warna ya di sana itu. Nah, kemudian dia susun Rubik-Rubik itu ketika di zoom out gitu ya, ketika kita melihat dari jauh, kita baru bisa melihat, oh ini lukisan ini, oh ini gambar si A, oh ini gambar si B, oh ini gambar tokoh yang terkenal ini. Pernah nggak lihat itu di Instagram atau di YouTube? Pernah, Pak. Pernah ya? Kalau yang Ada serupa ya? pernah, Pak. Ya. Ya, ada ya. Dia yang melakukan kayak gitu. Atau dia disusun dari titik-titik koin, atau dibuat dari gambar atau perangko dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari jauh baru bisa terlihat siapa sih objek gambar yang ada di sana itu. Nah, konsep bitmap itu nggak jauh dari kayak gitu ya. Bahkan emang seperti itu cara kerjanya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara dekat, yaitu hanya satu warna aja, misalkan kuning ya, satu kotak blok puzzle dari permainan Rubik itu. Kalau misalkan baru kita lihat dari jauh, baru terlihat siapa sih karakter gambar itu. Apakah itu tokoh terkenal ataupun siapa gitu ya. Nah, konsep bitmap itu seperti itu. Kalau misalkan kita deketin, ya udah cuman kotak warna kuning, hijau, hitam, putih gitu aja. Nah, itu perbedaan dari segi pembangunnya gitu ya, pembangun basic dari vektor dan bitmap. Nah, kemudian untuk kualitasnya seperti apa sih perbedaan kualitas antara vektor dan bitmap? Nah, untuk dari kualitas gambarnya, untuk kualitas vektor itu apabila kita zoom sampai terbesar ataupun kita scroll sampai ukuran terkecil, itu dia akan tetap sama ya, kualitasnya akan tetap bagus, tidak akan berubah, tidak akan menjadi blur, tidak akan menjadi pecah-pecah, ataupun menjadi kecilnya itu menjadi buram gitu, nggak kelihatan. Itu nggak akan berubah ya kalau vektor itu. Berbeda halnya dengan bitmap. Kalau bitmap, ketika kita zoom perbesar itu akan pecah, kalau misalkan kita kecilin itu tidak akan kelihatan ya. Udah jadi hilang aja gitu, bentuknya jadi nggak terlihat lagi. Nah, itu untuk sisi dari kualitas. Nah, kemudian untuk filenya sendiri gitu ya. Perbedaannya seperti apa? Nah, untuk filenya sendiri, untuk gambar dari vektor, itu dia akan lebih cepat ya untuk dibacanya, untuk dibukanya.
Sedangkan untuk bitmap itu karena dia berdasarkan resolusi ya, resolusi semakin besar, maka dia juga ukurannya akan semakin besar. Nah, maka kesulitan untuk dibukanya ya. Tapi beda kalau misalkan komputer-komputer sultan gitu ya, MacBook Pro gitu ya, kemudian yang ROG, Alienware, VivoBook, wah itu mah udah keren-keren ya. Jadi kalau misalkan gambar sebesar apapun, resolusi sebesar apapun, ketika dibuka ya normal-normal aja ya, tidak terlalu terlihat perbedaannya. Berbeda kalau misalkan yang laptopnya yang kentang-kentang gitu ya, nah itu baru tuh kerasa tuh kalau yang laptop kentang. Ketika dibuka pasti nanti agak sedikit nge-lag ya, agak sedikit nge-lag, agak sedikit lama gitu ya, putih dulu sebentar Rendering. gitu ya, iya, kita nyeduh kopi dulu gitu ya, udah keaduk, nah baru kebuka. Nah itu bedanya seperti itu ya. Nah, karena berdasarkan besarnya file itu, jadi agak susah untuk dibukanya untuk yang bitmap. Nah, kemudian untuk format filenya sendiri, ya untuk format filenya vektor kan, ya SVG ya. Scalable yang vektor grafik itu, SVG untuk yang vektor. Namanya itu apa, Scalable Vector Graphic, SVG, kalau nggak salah itu, untuk yang vektor. Nah, sedangkan untuk yang bitmap, itu apa namanya tuh formatnya itu adalah .bmp. Namun .bmt ini karena berat gitu ya, biasanya dijadikan bentuknya itu PNG atau JPEG. Nah, itu sama juga tuh. Vektor juga bisa jadi PNG atau JPEG. Namun perbedaannya di sini untuk yang bitmap itu bisa dijadikan gambar GIF. Ada yang tahu gambar GIF? Gambar Tahu, GIF, Pak. gambar yang Gambar yang bergerak. Gambar digerak. iya betul, gambar gerak-gerak ya, gambar gerak kayak gitu. Nah, cuman teman-teman jangan buat GIF yang aneh-aneh ya, yang neko-neko gitu ya. Banyak kan GIF yang aneh-aneh ya. Nah, di sini ini cuman untuk pengetahuan teman-teman ya. Harap berhati-hati apabila teman-teman mendapatkan kiriman gambar GIF di media sosialnya ya. Mau di WhatsApp ataupun dimanapun itu, hati-hati. Kenapa? Karena biasanya ada orang-orang yang agak jahil gitu ya, yang menyisipkan malware di dalam GIF-nya itu. Tahu malware? Semacam virus ya, Pak? Iya, malware kan emang virus gitu. Jadi biasanya ada disisipkan program jahat ya di situ, malware-malware. Jadi jangan teman-teman dihindari gitu ya, jangan asal download aja gitu ya. Kalau ada GIF ya udah biarin aja gitu, nggak usah di-download bahkan. Nah, yang berikutnya yaitu adalah mengenai pemanfaatannya. Pemanfaatan gambar vektor dan juga bitmap. Kira-kira ini cocoknya untuk apa sih yang vektor ini, dan kira-kira cocoknya buat apa nih yang bitmap? Kira-kira ada yang tahu nggak? Biasanya dibuat untuk gambar apa vektor ini, dan bitmap ini untuk apa? Ayo, ada yang mau menjawab? Vektor biasanya dibuat ini, Pak, ilustrasi. Ilustrasi apa? Bitmap juga kan bisa dibikin ilustrasi. Ilustrasi kayak poster. Bitmap nggak bisa. Poster kan JPEG. Kartun gitu, Pak. Logo, Pak, Kartun logo. bisa. Oke, siapa nimnya? Oh, Yang nimnya jawab logo tadi? 2012 1633. 1633. Kalau misalkan ke depannya ya, kalau misalkan saya minta NIM-nya, itu teman-teman cukup 4 digit terakhir aja ya. Ingat-ingat ya, 4 digit terakhir aja, biar nanti cepat gitu. Oke, Pak. Oke, tepat sekali, Mas. Siapa, Mas Muyas ya? Ya, Pak, Namanya. Muyasin. Oke,
betul sekali ya. Jadi pemanfaatannya gitu ya, atau biasanya gitu ya, gambar vektor ini itu gitu ya dimanfaatkan untuk pembuatan logo. Kenapa? Karena kalau misalkan sebuah logo dibuat atau didesain dengan konsepnya bitmap gitu ya, ketika dia diperbesar, dia akan blur ya, dia akan pecah-pecah. Diperkecil pun dia tidak akan jelas. Nah, sedangkan sebuah logo itu kan ketika dipasang gitu ya, ketika dia dipasang di sebuah iklan, baik itu di baligo yang besar ataupun di spanduk gitu ya, dia ukurannya itu harus tetap sama gitu ya, harus tetap bisa dibaca, harus tetap jelas bisa terlihat oleh orang lain. Bayangin aja kalau misalkan sebuah logo perusahaan kalian sudah memberikan endorse gitu ya, kalian udah mensponsori sebuah kegiatan, ternyata logo kalian nggak kebaca gitu ya pas ditempel di spanduk ataupun di baligo. Kira-kira untung apa rugi? Rugi kan? Karena logo perusahaan kalian tidak dibaca oleh orang lain. Nah, makanya untuk pembuatan logo ini, teman-teman harus membuat dengan vektor gitu, agar ketika mau diimplementasikan kemanapun, ke dalam bentuk apapun, mau ke dalam bentuk souvenir, mau dibuat untuk cap perusahaan gitu ya, mau dibuat black and white untuk apa namanya tuh, cover surat dan lain sebagainya, itu akan tetap ukurannya bisa dilihat gitu, bisa jelas, tulisannya bisa dibaca, bentuk logonya juga bisa dibaca, bisa dilihat seperti itu. Nah, sedangkan untuk gambar bitmap itu kan biasanya untuk kebutuhan dari foto ya, dari foto-foto. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan gitu ya. Nah, untuk gambar bitmap ini tergantung sekali dengan resolusinya. Resolusi itu ukuran dari gambarnya itu sendiri. Semakin besar resolusinya dari sebuah gambar itu akan semakin baik ya, akan semakin bagus. Namun kekurangannya adalah semakin besarnya gambar bitmap itu akan semakin berat. Ukurannya itu akan semakin besar, ukuran filenya ya. Bisa sampai ber-MB-MB gitu ya. Jadi akan semakin berat. Nah, di sini gambar bitmap itu bisa juga digunakan apa namanya tuh untuk dibuat apa namanya tuh poster, baligo dan lain sebagainya apabila ukurannya besar, resolusinya besar. Nah, lalu gimana sih caranya kita melihat gambar ini resolusinya besar atau kecil? Nah, kalau misalkan kalian menggunakan kamera gitu ya, kalian bisa setting di situ ada ukurannya mau berapa kali berapa, atau untuk di handphone kalian juga biasanya ada ya ukurannya, mau yang 14:9 atau 9:6. Nah, di situ biasanya ada Di skalanya, kualitasnya Pak. untuk yang ya skalanya berapa kali berapa. Nah, kalau misalkan kalian besok mau mencari background untuk final project kalian, UTS kalian, kalian tinggal searching aja di Mbah Google gitu ya. Kalian tinggal searching di Mbah Google. Di situ search aja apa gitu ya. Kemudian kalian ubah dari yang all untuk yang khusus gambar ya. Untuk yang dimunculkan khusus gambarnya aja. Kemudian nanti yang di sebelah kanan, kalau tidak salah di sebelah kanannya itu ada tool ya, tools. Nah, kalau misalkan yang settingannya bahasa Indonesia, itu ada alat lah ya, ada alat, diklik aja. Nah, nanti di situ ada size-nya, ada ukurannya. Teman-teman mau ukuran yang paling besar, yang large, atau yang sedangan, atau untuk yang icon. Nah, kalian pilih yang paling besar ya, yang besar di situ. Nah, udah dicentang yang paling besar, nanti hasil gambar yang muncul di pencariannya di situ, maka akan gambar-gambar yang besar semua ya. Kalau tidak percaya, nanti teman-teman klik salah satu gambarnya gitu ya, diklik salah satu gambarnya, maka nanti itu akan muncul di sampingnya. Kalian tinggal pindahin aja kursornya di gambarnya itu, nanti ukuran resolusi gambarnya itu ada di pojok kiri bawah. Ada di pojok kiri bawah, skalanya berapa kali berapa ya, pikselnya itu. Nanti akan terlihat di situ. Nah, cari yang ukurannya besar. Biar nanti ketika dicetak dimanapun nanti tidak akan pecah, tidak akan jadi jelek gitu.
Ada yang ingin ditanyakan mengenai konsep gambar digital RGB dan juga bitmap? Sebelum saya lanjutkan, guys, ada nggak? Tidak Tapi ada? kalau bicara gambar digital itu kan kalau vektor tadi kan dengan apa banyak juga yang digunakan tuh sebagai kayak art gitu kan Pak. Tapi kan juga Iya, gambar-gambar banyak. lain pun gambar-gambar lain itu kan bisa dikatakan art. Tapi bagaimana? Saya juga pengen tahu dari persepsi Bapak tuh kalau Bapak lebih prefer mana untuk bisa dikatakan art itu tadi Pak? Bisa dikatakan art. Yes. Maksudnya gimana? Kan kalau ke orang kan pasti apa namanya dia dapat bisa memandang sesuatu itu sebagai sebuah seni, sebagai art gitu kan Pak. Kalau dari Aha. Bapak yang jelaskan tadi kan ada dua sisi itu, ada dua kubu di mana ada kubu bitmap dan kubu vektor. Kalau Bapak sendiri itu lebih suka karya yang di mana? Oh, oke baik. Jadi gini Mas, ini kan bentuk gambar digital ya, bentuk gambar digital. Kita tidak membahas untuk artnya, untuk seninya. Kalau misalkan untuk seninya itu kan luas banget ya. Nah di sini untuk jenis gitu ya, untuk jenis gambar yang ada, untuk gambar jenis digital itu ada dua gitu ya, ada dua jenis gambar. Yang pertama ada vektor, yang kedua ada bitmap. Seperti itu. Jadi nggak harus yang vektor ini untuk art, kemudian yang bitmap ini untuk yang lain. Nggak bisa gitu ya. Yang namanya seni itu bisa dibuat dari vektor dan bisa juga dibuat dari bitmap, gambar bitmap gitu. Jadi nggak bisa kubu vektor dan juga kubu bitmap. Nggak bisa dibikin jadi gitu, Mas. Seperti itu. Namun pemanfaatannya gitu loh, diperuntukkan untuk apa? Nah, untuk yang vektor, di samping untuk pembuatan logo, biasanya vektor ini pun digunakan untuk apa namanya tuh, percetakan kaos, untuk pembuatan kaos. Teman-teman ada yang udah pernah apa mainan kaos gitu, atau ada yang udah pernah lihat ke konveksi distro-distro dalam membuat apa namanya tuh kaosnya, sablonannya, pernah nggak? Belum ada yang pernah ke sana? Cuma Nah, Belum, Pak. kalau misalkan masukin konsepnya aja sih. Belum, Pak. oke, jadi nanti teman-teman kalau misalkan ingin membuat desain gitu ya, teman-teman ingin membuat desain untuk kaos, desain untuk apa namanya tuh yang dicetak gitu ya. Nah, nanti teman-teman di situ harus apa namanya tuh menggunakan vektor. Kenapa? Karena ketika teman-teman menggunakan vektor itu nanti ukurannya bisa disesuaikan, mau itu di kaos yang kecil untuk anak-anak maupun untuk yang dewasa gitu. Jadi nanti nggak perlu harus buat ulang lagi. Kalau misalkan teman-teman membuatnya di Photoshop, karena Photoshop untuk mengolah gambar bitmap, jadi nanti teman-teman akan kesulitan apabila nanti gambarnya itu diperuntukkan untuk kaos yang kecil gitu. Jadi nanti harus dikecilin dulu, dibikin lagi. Sedangkan untuk yang vektor ya udah tinggal nanti dikecilin aja udah langsung. Kalau misalkan di Photoshop itu teman-teman harus buat lagi dari awal gitu. Dan juga untuk pembagian warnanya itu nanti lebih mudah ya untuk dibuatnya itu di vektor, di Adobe Illustrator atau di Corel seperti itu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman diminta untuk membuat desain logo, teman-teman mendesain logonya itu di Photoshop gitu. Tidak apa-apa, bisa sih gitu ya di Photoshop, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Namun nanti perusahaan itu dia akan meminta coba untuk diimplementasikan di apa baligo yang besar gitu. Sedangkan teman-teman membuat desainnya itu di ukuran resolusi yang kecil gitu ya. Nanti harus buat lagi. Nanti dari awal lagi. Kan jadi capeknya dua kali kan. Nah, kalau misalkan teman-teman diminta untuk membuat logo, diminta untuk membuat desain kaos, teman-teman diminta untuk membuat kartun dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu cocoknya dibuat dengan bentuk gambar vektor. Kalau misalkan teman-teman ingin memanipulasi image,
merubah image gitu ya, itu cocoknya untuk di Photoshop seperti itu. Gimana? Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Kalau gitu ke bagian yang kedua. Nah, di sini di samping teman-teman harus memahami apa namanya tuh bentuk gambar vektor dan juga bitmap, di sini yang harus teman-teman pahami juga yaitu adalah bentuk format RGB dan juga CMYK. Ada yang tahu apa itu RGB dan CMYK? Warna, Pak. Iya, betul Warna sih. utama. CMYK itu cyan, magenta, yellow, CMYK. Cyan, magenta, yellow, key. Kayaknya Black apa? bukan sih Pak? CMYK. Key. Atau black. Key atau black, Pak. Ya, Pak. Oke, terus RGB? Ya, Mas Fajar aja. NIM-nya berapa, Mas Fajar? 1637, Pak. 1637. Baik. Silahkan Mas Fajar, tadi sudah membahas yang CMYK, bahwa CMYK itu warna pondasinya itu adalah cyan, magenta, yellow, dan black gitu ya. Ya, Pak. Nah, untuk yang RGB itu Kalau warna RGB, dasarnya. warna dasarnya ada red, green, blue. Nah, pemanfaatannya untuk apa sih? Dari yang CMYK ini untuk apa? Yang RGB ini untuk apa? Mungkin saya bisa jawab, Pak. Oke, silahkan Mas Ahyar. NIM-nya berapa? 1660. 1660. Silahkan Mas Ahyar. Kalau CMYK, Pemanfaatannya untuk apa? CMYK itu biasanya untuk yang dicetak sih, Pak, lebih tepatnya. Dan kalau yang RGB itu buat yang karya digital. Kalau RGB itu lebih ke monitor sih, Pak, tampilan di monitor. Kalau CMYK itu untuk warna printer. Jadi untuk printer kan dibagi ada 4, kan ada 4 tabung kan. Jadi untuk dicetak mengambil warna untuk percampurannya itu dari 4 pokok warna. Kalau RGB itu sebagai kayak skala warna yang ditampilkan digital atau dari monitor mungkin, dari layar. Jadi kayak dari pixel tadi itu kan juga itu tersusun dari RGB juga kan, Pak. Oke, tepat sekali. Betul banget ya. Tepat banget. Jadi, untuk format CMYK dan RGB ini juga perlu teman-teman pahami ya. Jangan sampai teman-teman nggak mengerti nih konsep basic dari CMYK dan juga RGB ini. Jangan sampai nanti teman-teman salah gitu ya menempatkannya. Oke, saya bahas satu-satu ya. Untuk konsep format RGB dengan basic warnanya red, green, sama blue gitu ya. Biasanya untuk apa sih ini? Nah, pemanfaatan dari untuk format RGB ini gitu ya. Ini itu untuk format gambar digital ya. Untuk format gambar digital. Kenapa menggunakan RGB? Kenapa enggak CMYK? Baik, saya jelaskan. Nah, RGB di sini itu dia akan memiliki display atau memiliki warna yang lebih kompleks dan bisa lebih hidup gitu ya, lebih terang daripada CMYK. Kalau CMYK itu dia memiliki warna yang lebih redup atau bisa dibilang mengarah ke agak sedikit gelap gitu ya. Nah, terus kalau misalkan CMYK apakah bisa untuk digunakan untuk di digital gitu ya, gambar digital untuk di display di monitor gitu ya? Bisa gitu ya, tidak ada masalah. Namun di sini ada kekurangannya dari gambar CMYK apabila ditampilkan untuk di monitor, untuk desain ditampilkan gambar di monitor. Kekurangannya itu apa? Warna yang muncul, warna yang dibuat oleh CMYK karena dia lebih gelap dan lebih redup gitu ya, dia akan kurang menarik gitu ya, akan kurang bagus gitu. Berbeda halnya dengan RGB. Kalau misalkan RGB itu nanti hasil gambar warna yang dihasilkan itu dia akan lebih hidup, lebih terang, lebih enak dilihatnya gitu. Itu kalau untuk RGB. Nah, kemudian kalau misalkan gambar RGB di print, dicetak bisa, Pak? Bisa. Enggak ada yang enggak bisa gitu ya. Bisa dicetak.
Namun ada kekurangannya ketika gambar format RGB kemudian di print. Kelemahannya itu apa? Kelemahannya yaitu adalah gambar warna yang ditampilkan di monitor ketika dicetak di print itu tidak akan sama ya. Jadi warnanya itu akan menurun, tone-nya itu akan menurun ya. Misalkan di layar monitornya hijaunya itu hijau terang, ketika udah dicetak itu bisa jadi kayak hijaunya itu lebih memudar gitu ya, lebih ke arah ke gelapnya. Seperti itu kekurangannya itu. Berbeda halnya dengan CMYK. Nah, kalau misalkan CMYK, warna yang dilihat di monitor itu yang akan warna dicetak gitu ya, sesuai apa yang ditampilkan di monitor dan apa yang akan dicetak, yang dihasilkan dari printer itu akan sama. Warnanya dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman di sini harus dapat membedakan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman disuruh mendesain, teman-teman tanya dulu, ini untuk ditampilkan untuk di monitor gitu ya, untuk gambar digital ataukah untuk dicetak. Jangan sampai teman-teman udah capek-capek gitu ya mendesain, ternyata untuk dicetak, teman-teman lupa untuk men-setting format gambarnya dulu. Formatnya masih RGB gitu kan. Pas sudah dicetak, kok warnanya beda, nggak sesuai dengan yang saya lihat di gambar kemarin yang diperlihatkan kepada saya. Teman-teman harus bikin ulang lagi kan, nyetak lagi kan. Nah, kan kerjanya jadi 2 kali. Seperti itu. Itu untuk konsep CMYK dan juga RGB. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk konsep CMYK dan RGB ini? Kalau berbicara dari yang warna yang CMYK dan RGB itu kan tadi juga saya bertanya berkaitan dengan UTS tadi Pak. Itu kan kita kan mengirimkan dari format digitalnya saya, berarti kita kirimkan itu Iya, adalah warna betul. dari RGB-nya saja berarti Pak. Atau Iya, mungkin jadi kita nanti masnya bikin format dua RGB. versi. Gimana? Atau mungkin kita bikin 2 versi, mungkin saja kalau Bapaknya mau cetak gitu, jadi kita siapkan. Oh, enggak. Saya Enggak, Pak. nggak bakalan cetak. Oh iya Pak, berarti RGB Nggak saja ya usah. berarti Pak. Iya, nanti formatnya bikinnya RGB aja. Gitu, masnya. Betul sekali, Mas Fajar. Siap Jadi Pak, nggak terima perlu bikin yang CMYK-nya. Gitu. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman disuruh untuk membuat banner, teman-teman disuruh untuk membuat apa namanya tuh spanduk dan lain sebagainya. Nah, itu kan untuk dicetak tuh. Nah, gunakanlah format CMYK gitu. Nanti ada settingannya. Bisa dipahami ya format CMYK dan Bisa. RGB. Oke, siap. Nggak ada yang mau ditanyain? Mas saya Pak, Iya, silakan Mas. kalau Apa? desain baju tuh formatnya CMYK juga Pak? Untuk desain baju. Ya, misalnya mau dicetak gitu. Oke. Pakai CMYK juga. Kalau misalkan mau dicetak, nah untuk percetakan baju sekarang gitu ya, itu ada 2 versi. Ada yang apa namanya tuh cetak print ya. Misalkan kita dari gambar yang sudah ada di Google gitu ya. Kemudian kita ingin cetak, itu udah ada cetak print-printan apa namanya tuh? Cetaknya tuh iya namanya cetak printer ya kalau nggak salah tuh. Di Ortindo juga ada gitu ya. Jadi apa yang ada di gambar itu bisa di print kemudian nanti dicetak gitu ya. Bisa. Nah, kalau misalkan untuk yang sablon itu biasanya untuk pakai yang CMYK. Karena apa? Karena warna sablon itu kan manual ya, ngaduknya itu nggak bisa sampai sama. Tapi kalau misalkan untuk percetakan sablon baju kayak gitu, untuk RGB ataupun CMYK itu sebetulnya tidak masalah. Yang penting bisa dibagi ke dalam beberapa warna. Kenapa? Karena di dalam apa namanya tuh konveksi gitu ya. Untuk mencetak sablonan itu kan berdasarkan film ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu tentang percetakan gitu ya, itu berdasarkan film. Nah, dari satu film itu untuk satu warna gitu ya. Satu film itu satu cetakan. Nah, dari satu cetakan itu untuk satu warna. Itu nanti kan digosok itu kan, digosok. Nah, itu satu warna satu warna. Nah, nanti ditumpuk nanti jadilah satu objek gitu. Kalau untuk
percetakan itu tidak bermasalah untuk yang RGB, untuk yang sablon kaos ya, nggak masalah itu RGB ataupun CMYK gitu. Cuman yang penting bisa dibagi-bagi gitu ya, bisa dibagi untuk warna ini, seperti itu. Ada ya kaos print-printan kalau nggak salah tuh ada. Di Ortindo udah ada, kemudian di Mangrove juga ada yang kaos print-printan. Jadi bisa langsung di print kayak gitu. Cuman kualitas warnanya pasti akan berbeda sama yang ditampilkan di monitor gitu. Kalau misalkan dia mau mencetak gambar foto seperti itu. Tapi kalau menurut Ada Bapak lagi yang gimana, Pak? Lebih kalau bagus menurut CMYK? saya Iya. lebih bagusnya ya, karena untuk kaos itu yang menurut saya yang bagus itu di sablon gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman membuat desain untuk kaos gitu ya, sebaiknya menggunakan format vektor gitu untuk yang CMYK gitu. Biar warnanya yang keluar di monitor sesuai dengan yang ada di cat dari sablonnya itu sendiri. Karena untuk meramu cat, merubah warna sesuai dengan yang kita inginkan, itu kan pasti susah ya, nggak bisa. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mendesain untuk kaos gitu ya, percetakan kaos, pakai formatnya RGB. Di warnanya sih bagus gitu di monitor pas dilihat, tetapi ketika dicetak, pasti nanti warnanya akan berbeda. Makanya agar lebih tidak terlalu membohongi konsumen gitu ya, karena konsumennya sudah berekspektasi tinggi, warnanya seperti ini, nyala dan bagus gitu ya, terlihat di monitornya, ketika dicetaknya, catnya itu, tintanya, warnanya tidak sesuai gitu. Jadi yang untuk mendekati ke warna percetakan sablon kaos itu mendingan formatnya CMYK, itu menurut saya gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya yang lain? Silahkan. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang lain. Tidak ada? Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada. Nah, sementara ini, teman-teman, waskitanya bisa diakses nggak ya? Soalnya dari tadi pagi, bahkan dari subuh, saya buka waskita itu trouble ya, error. Page-nya tuh error. Jadi saya belum bisa untuk memberikan upload materi di waskitanya. Mungkin kalau nanti sore sudah normal, saya upload materinya di situ. Jadi nanti teman-teman bisa lihat topik pembahasannya apa, kemudian nanti teman-teman bisa searching di Google untuk lebih lengkapnya lagi penjelasannya. Dan untuk tutorialnya juga saya berikan di waskita gitu ya. Nanti teman-teman bisa ikuti. Nah, nanti oh iya, saya juga lupa belum ngasih tahu sama teman-teman ya, gimana nanti kita praktikum mata kuliah ini. Nah, nanti ke depannya, karena kalian sudah bukan lagi siswa ya, kalian mahasiswa gitu ya, kalian sudah bukan lagi waktunya untuk di metode belajar yang di bahasa Sundanya itu di papatahan gitu ya, harus diurutin gitu. Bagaimana Didugal. cara menulis huruf A? Iya, bagaimana cara menulis huruf A? Ayo mulai dari titiknya di bawah ya, ditarik ke atas, terus turun ke bawah. Tengah-tengahnya dikasih garis. Nah, itu huruf A. Kalian udah bukan lagi seperti itu ya. Kalian udah mahasiswa, kalian sudah bisa melihat mana yang baik dan mana yang enggak gitu ya. Dan bisa untuk belajar mandiri juga. Nah, nanti saya di sini akan memberikan file video gitu ya, file video untuk tutorial kalian belajar ya, file video untuk tutorial kalian belajar. Silahkan kalian belajar secara mandiri, softwarenya kan kalian juga sudah install sendiri ya. Kalau misalkan, oh iya sebetulnya sih Amikom itu menyediakan virtual lab ya, di mana teman-teman itu bisa mengakses lab gitu ya secara online. Nah, namun di sini kekurangannya adalah semua tergantung dari jaringan kalian ya.
Kalau misalkan jaringan kaliannya bagus, kalian bisa mengakses ke virtual lab dan kalian bisa menggunakan komputer yang berada di lab beserta aplikasi yang ada di komputernya gitu. Mirip-mirip sama kayak Time Viewer lah. Pernah install Time Viewer? Ya mirip kayak gitu. Jadi kita bisa mengakses komputer orang lain gitu ya, asalkan kita terhubung ke jaringannya di situ. Nah, namun semua tergantung dari akses internetnya, cepat apa enggaknya gitu. Nah, nanti ke depannya saya akan memberikan tutorial-tutorial saja. Nah, nanti kalian ikuti tutorial yang saya berikan, atau kalian ingin menambah ilmu gitu ya dengan mencari tutorial yang lain, silahkan, diperbolehkan sekali ya untuk menambah experience kalian, untuk menambah latihan kalian gitu ya. Silahkan cari-cari di Mbah Google atau di YouTube gitu ya, tutorial-tutorialnya banyak banget. Nah, nanti kalau misalkan kalian menemui kendala, kalian menemui kesulitan, silahkan tag saya di WhatsApp group gitu ya, Pak, kalau misalkan ingin begini gimana caranya, Pak, kalau misalkan saya gini kok malah jadinya seperti ini, kenapa ya? Nah, itu silahkan tanyakan saya di tag, ataupun kalau misalkan kalian malu untuk tag saya gitu ya, silahkan nanti kalian tag asisten. Nah, nanti kalau misalkan asisten menemui jalan buntu, nanti bisa tanyakan ke saya, atau nanti saya baca grupnya, nanti saya tambahkan seperti itu. Kalian gak usah malu-malu gitu ya, jawab aja, tanya aja. Jangan pernah merasa menjadi mahasiswa yang bodoh karena kalian banyak bertanya, karena kalau yang banyak bertanya menurut saya itu adalah mahasiswa yang pinter ya. Kenapa? Karena orang yang banyak bertanya berarti dia menemukan banyak kesulitan ya, berarti dia banyak baca, berarti dia banyak melakukan percobaan-percobaan, latihan-latihan gitu ya. Berbeda dengan mahasiswa yang tidak banyak latihan, ya pasti nggak bakal nemuin kesulitan ya. Dia aja nggak tahu kan apa yang dikerjainnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah sungkan, teman-teman nggak usah ngerasa bodoh gitu ya. Santai aja sama teman-teman yang lain. Kalau misalkan teman-teman malu bertanya, pasti nanti sesat di jalan ya. Kalian banyak bertanya itu bukan bodoh, tetapi pinter itu. Gitu. Jadi santai aja, ramein aja grupnya gitu ya. Ramein grupnya, saling tanya, gimana kayak gini, kok punya saya kayak gini, gimana sih caranya? Atau tutorial yang ada itu misalkan yang Adobe CC yang terbaru, sedangkan kalian pakai yang CS6 ataupun yang pakai CS3. Pak, di sini ada yang ini nih, di tutorial ini ada seperti ini kok, di yang saya tidak ada gitu ya. Nanti bisa juga dijelaskan gitu, karena versinya berbeda. Yang terbaru ini sudah ada ditambahkan konsep yang seperti ini, sedangkan di sini belum ada, belum diterapkan gitu. Jadi silahkan bertanya, silahkan ramaikan grupnya, jangan sampai sepi-sepi aja gitu ya. Kalau misalkan kalian jenuh juga, kalian mau have fun di grup juga nggak apa-apa, boleh, silahkan dibikin ramai aja grupnya, asalkan jangan bahas yang neko-neko ya, gitu aja. Bisa dipahami ya teman-teman ke depannya. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan tentang pengertiannya gitu ya, penjelasan dari kira-kira ini diimplementasikannya untuk apa sih, kira-kira ini nanti ke depannya seperti apa sih gitu. Nah, berbeda kalau misalkan nanti kita di lab, mungkin di lab bisalah kita ngerjain tutorial yang ada gitu. Tapi kalau misalkan secara online kayak gini, kalau misalkan kita udah online seperti ini, terus nanti diajarin, ayo teman-teman silahkan buka aplikasinya, yuk kita sekarang belajar tutorial kayak gini, ayo mulai dari klik ini, kemudian buka file ini. Aduh, kayaknya udah bukan waktunya lagi deh kalian kayak gitu ya. Kita harus udah berubah, kita ikutin gaya belajar negara-negara maju ya, bukan ikutin negara berkembang gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi nanti jangan, aduh Pak yang ini kayak gini kok harusnya gimana gitu. Jangan nanti teman-teman ngerasa gimana gitu, santai aja sama saya Pak. Bisa dipahami guys? Bisa ya, sama saya mah santai aja gitu. Anggap kayak teman aja. Kita sama-sama belajar kok di sini. Oke, untuk yang berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana memanipulasi foto ya. Di dalam Photoshop ini
itu udah menjadi hal yang lumrah sekali ya untuk memanipulasi foto ini. Kenapa? Memang basicnya dari Photoshop ini adalah software yang digunakan untuk mengolah image ya, mengolah gambar, di mana kita bisa mengambil wajah seseorang kemudian ditempelkan di gambar orang lain gitu ya. Kalau misalkan foto kita ditempelin di orang lain mungkin tidak akan ada masalah. Berbeda halnya ketika seorang public figure gitu ya, terkenal, kemudian kita crop wajahnya, kita tempelkan di orang lain gitu. Contohnya kasus-kasus banyak banget ya. Misalkan foto selebriti gitu ya, ditempelin di model apa gitu seolah-olah kayak dia lagi berpose seperti itu. Nah, itu akan mencemarkan nama baiknya dia. Jangan sampai teman-teman udah jago untuk memanipulasi foto tetapi dimanfaatkan untuk hal yang salah. Jangan ya. Contohnya kayak gini deh. Teman-teman pada familiar sama Giselle? Tahu ya? Tahu Pak. Kenal Tahu, Giselle? Pak. Tahu, Pak. Tahu Pak. Tahu ya? Tahu, Pak. Ibunya Gempi berapa detik? 19 19 detik Pak. Paham ya kalau gitu. Ya. 19, Pak. 19 detik, Pak. Aduh nggak tahu ya. Masih pagi. Oh ya nggak tahu itu pura-pura ya. Nggak mungkin nggak tahu ya. Masih pagi dong, jangan pada traveling. Baru jam 10 ya. Oke, baik. Nah, jadi di sini fungsinya di dalam Photoshop ini yaitu untuk memanipulasi foto ya. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini sebelum kalian memulai memanipulasi foto, yang harus kalian ketahui itu adalah resolusi dari gambarnya itu sendiri. Tadi saya udah jelaskan bahwa resolusi itu yang akan berpengaruh ya apabila kalian zoom paling besar ataupun dikecilin. Nah, di sini kalau misalkan kalian besok ingin membuat cover, dilihat resolusi gambarnya ya, untuk backgroundnya dilihat dulu. Kenapa? Karena ketika nanti kalian memulai editing gitu ya, kalau misalkan nanti kalian hasilnya itu untuk sesuatu hal yang besar, sedangkan backgroundnya kalian itu ukurannya kecil, kalau diperbesar kan nantinya pecah ya. Nah, jadi resolusi ini amat sangat penting sekali untuk diperhatikan. Jangan sampai nanti teman-teman salah pilih background, jangan sampai nanti teman-teman salah setting kameranya gitu ya ketika kalian difoto, kemudian nanti hasilnya kurang bagus untuk dicetak di media yang besar. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kalian ingin memanipulasi foto, misalkan kalian ingin mengcrop wajah seseorang, kemudian ditempelkan di badan orang lain gitu ya. Nah, nanti di sini akan terlihat di dalam IT gitu ya, di dalam ilmu IT itu ada namanya IT forensik. Nah, ada yang pernah dengar IT forensik? Pernah nggak dengar IT forensik? Nggak ada yang pernah dengar? Belum Pak. Dokter forensik pernah dengar nggak di berita-berita dokter forensik? Yang menelaah Kalau dokter pernah Pak. Oke, betul. Jadi kalau untuk dokter forensik itu dokter Jejak yang digital. menganalisis ya, jadi dokter forensik itu dia dokter yang menganalisis mayat ini tuh mati karena apa? Apakah karena dicekik, kehabisan oksigen, apakah dia dipukulin menggunakan benda tumpul, apakah dia ditusuk dengan benda tajam sehingga dia mati. Nah, IT forensik pun sama, yaitu adalah ilmu yang untuk mempelajari keaslian sebuah data gitu ya, ataupun untuk melihat jejak digital. Jejak digital itu apa? Kalau misalkan ada hacker menyerang kita, nah jejaknya itu bisa dilihat ya di situ. Kira-kira IP-nya berapa nih dia yang nyerang nih. Nah, itu bisa dilihat. Atau jaringan kita ini ditembus oleh siapa nih. Kita lihat IP-nya dari mana. Apakah orang Indonesia juga ataukah dari luar. Nah, itu bisa diketahui. Nah, dari IT forensik yang global gitu ya, yang agak sedikit luas, ada lagi yang dikhususkan gitu ya untuk image forensik. Nah, image forensik ini akan sangat membantu kita untuk mengetahui keaslian foto ini asli atau enggak. Kalau misalkan kalian lihat foto-foto yang beredar gitu ya, contohnya kayak
kodok yang kepalanya diubah jadi buaya, kemudian ayam kepalanya diubah jadi ikan gitu ya. Ada banyak banget kan? Pernah lihat foto-foto kayak gitu? Pernah Pak. Kenapa? Pernah ya? Banyak banget ya. Nah, itu mungkin kalian udah paham ya. Mana ada sih kodok kepalanya buaya gitu kan. Mana ada sih ayam kepalanya jadi apa gitu ya. Jadi dinosaurus kayak jadi T-Rex kayak apa gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa tuh. Ya itu mah gampang lah. Berbeda halnya ketika kalau misalkan teman-teman dihadapkan kepada gambar gitu ya. Yang teman-teman tidak tahu tetapi wajahnya familiar, tetapi badannya bukan punya dia gitu loh. Kemudian disebarkan. Oh, ternyata artis ini tuh, public figure ini tuh kelakuannya kayak gini. Terus kalian termakanlah berita hoax itu. Kemudian kalian sebarkanlah berita itu. Nah, bisa-bisa kalian nanti kena UU ITE ya. Karena sudah menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Nah, di sini image forensik itu salah satunya adalah untuk melihat bagaimana gambar ini memiliki gradasi atau distorsi, baik itu distorsi warna ataupun distorsi pencahayaan. Nah, kalau misalkan teman-teman yang memanipulasi fotonya ini jago gitu ya, pasti teman-teman akan kesulitan untuk melihat bahwa foto ini asli apa enggak. Nah, image forensik biasanya dia akan melihat pergeseran ya, distorsi dari cahaya dan juga dari warnanya. Nah, kalau misalkan itu editan gitu ya, biasanya antara garis hasil crop, hasil memotong dengan background belakangnya gitu ya, itu akan terlihat tuh perbedaannya, perbedaan gradasi warnanya ataupun dari cahayanya. Itu akan terlihat pixelnya yang berbeda. Nah, itu teman-teman fungsi dari untuk memperhatikan resolusi. Kalau misalkan resolusinya foto untuk mengambil crop wajahnya itu lebih kecil daripada backgroundnya, itu akan sangat jelas sekali terlihat. Kalau misalkan resolusi gambar wajah si public figure ini bagus gitu ya, resolusinya tinggi, kemudian backgroundnya juga sama, resolusinya bagus, nah ini akan agak sedikit sulit gitu ya untuk dibedakan seperti itu. Dan yang harus teman-teman perhatikan juga di dalam memanipulasi foto itu adalah teknik layering-nya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih teknik layering itu apa? Ada yang tahu guys teknik layering? Teknik layering, ayo. Siapa yang mau jawab? Layer tuh kayak yang Nilai keaktifan? lapis-lapis bukan sih Pak? Jadi kayak lapisan pertama nanti itu. Iya, betul. Lapis-lapisan. Ada yang mau jelasin? Jadi kayak gimana sih konsep lapisan itu? Jadi kalau setahu saya Pak, ini dari saya. Kalau layering itu kan misalnya di Photoshop kan ada halo. Iya, gimana? Jadi layering kan kayak di Photoshop kan ada layer 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kayak per step-stepnya itu misalnya untuk layer pertama itu kita ada penambahan, mungkin ada panggilan objek satu atau penambahan misalnya untuk duplicate objek satu yang ditampuk sini. Nanti yang layer kedua nanti itu adalah objek gimana. Jadi step-step untuk penambahan objek dalam satu foto itu tadi Pak. Jadi kayak dilapis-lapis nanti misalnya nanti untuk di layer berapa nanti kita mau semuanya nanti hasil editing sampai step berapa atau mungkin nanti tergantung kebutuhan juga sih Pak untuk layernya. Kan satu layer ada beberapa kali modifikasi gambar gitu. Betul sekali. Ya, Mas Fajar tepat sekali. NIM-nya berapa tadi? Saya lupa. 1637 Pak. Oke. 1637. Tepat sekali ya. Konsep layering ini itu adalah konsep layer ya, urutan layer-layer gitu ya, lapisan-lapisan gitu ya. Nah, jadi di mana di sini kalian kalau misalkan menggunakan Photoshop ataupun menggunakan Illustrator gitu ya, itu biasanya akan ada di bagian kanan bawah ya, di situ akan memunculkan layernya, layer ke 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di mana layer yang paling bawah itu adalah yang akan paling belakang dimunculkannya. Jadi layer yang paling atas atau lapisan yang paling atas itu yang akan paling di depan ditampilkannya. Jangan sampai nanti teman-teman mengedit gitu ya. Teman-teman udah edit yang paling atas, gitu, ternyata posisinya itu di layernya itu di tengah-tengah. Ya percuma, itu nggak akan muncul di paling depan ya.
Nah, jadi nanti teman-teman harus lihat tuh layer keberapanya. Jangan sampai salah posisi gitu. Nanti udah capek-capek, udah di apa namanya tuh udah di save gitu ya. Ternyata urutannya salah. Nanti kan kerja 2 kali. Nah, konsep layering ini juga harus diperhatikan sama teman-teman. Nah, di dalam memanipulasi foto itu yang harus teman-teman perhatikan juga antara objek satu dengan yang lainnya yang ingin ditambahkan itu adalah pencahayaannya. Nah, di dalam editingnya itu nanti teman-teman bisa menggunakan curve ya. Di dalam curve-nya itu nanti teman-teman bisa men-setting RGB-nya, apakah mau red-nya yang ditinggiin, kemudian green-nya dikurangin, sama blue-nya dikurangin, nanti itu akan, objeknya itu akan menjadi lebih hot ya, lebih panas gitu ya, gambarnya itu kekuning-kuningan lah istilahnya. Nah, nanti saya akan berikan tutorial di Waskita, nanti teman-teman silahkan dilihat, dan silahkan teman-teman ikuti langkah-langkahnya untuk bikin awal basic memanipulasi foto itu seperti apa gitu, atau nanti teman-teman ingin menambahkan efek apa gitu ya, jadi dramatis, teman-teman membuat gambarnya ditambahkan objek-objek yang lainnya juga bisa. Nanti akan saya kasihkan tutorialnya seperti itu. Nah, itu konsep dari memanipulasi foto. Ada resolusi, kemudian ada layering-nya, dan juga nanti ada apa namanya tuh pencahayaannya. Untuk basicnya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Masih ada waktu 8 menit lagi untuk bertanya. Oh, ini ada SI01 masuk di sini. Siapa ini? Salah masuk kali ya. Gagalkan presensi ini. Apa? Oh, kalau 18-12, apa dia ini? Apa namanya tuh? Angkatan atas ya? Mengulang sepertinya, Pak. Jangan kalau angkatan atas mengulang mah. Berarti jangan. Nah, ini nih. SI03 nih. Ayo, sambil saya gagalkan presensi, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau misalkan tidak ada, saya cukupkan sampai di sini saja pertemuan hari ini. Mari kita... Iya, gimana? Gimana, Mas? Belum presensi? Ya ampun. Ayo yang belum presensi siapa? NIM-nya berapa? 16-15. Berapa? 16-15. Oke, ada lagi yang belum? Baik, kalau misalkan sudah semuanya, untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sampai di sini saja. Oh iya, silahkan, Mas. Tanya apa? Pak, untuk lupa. Gimana? Untuk pengerjaan final project-nya itu gimana ya, Pak? Bareng-bareng, Pak? Apa nanti di... Iya, kelompok, bareng-bareng. Soalnya saya masih bingung. Misalnya, apa dibagi-bagi gitu, Pak? Yang satu ngerjain ini. Bingungnya gimana? Oh, untuk job desk-nya. Iya, Job desk-nya itu ya tergantung kelompoknya. Kelompoknya kebijakannya seperti apa job desk-nya. Antara satu dan yang lainnya. Apakah mau dibagi-bagi? Misalkan si A, ayo untuk editing apanya, si B untuk apanya. Nanti digabungkan di satu file, di satu orang, nanti baru disusun gitu. Itu juga boleh, nggak apa-apa. Bebas. Tergantung kelompoknya masing-masing. Oke, Pak. Mungkin sih cuma nanya itu dong, Pak. Oke, siap. Ya, kalau tidak ada lagi, ya kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang sedikit saya berikan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.